Nah, kebetulan karena di sini saya nggak sendiri nih ya, di sini sama Jojo. Kita di sini memang akan sedikit berdebat dan juga ya membahas lah, mereview mengenai MSI Trident 3 ini. Hai, welcome back to 180 Solution bersama saya Bayu dan Jojo di bagian marketing dari 180 Pusat. Marketingnya 180 Pusat. Nah, kebetulan karena di sini saya nggak sendiri ya, di sini sama Jojo. Kita di sini memang akan sedikit berdebat dan juga ya membahas lah, mereview mengenai MSI Trident 3 ini. Karena mungkin buat teman-teman mungkin yang sudah tahu ya, Trident 3 ini kan juga sudah cukup lama nih dan masih berlanjut juga hingga tahun ini, masih ada terus dan upgrade terus. Dan di sini kebetulan kita mendapatkan barangnya dan kita akan coba membahas nih kira-kira Trident 3 ini masih worth it gak sih di tahun 2021. Nah, sekarang kita masuk untuk pembahasan pertama ya Jo ya. Kenapa kok orang-orang mungkin perlu memilih Trident 3? Untuk alasan yang paling pertama, yaitu bodinya kecil. Oke, body kecil. Kecil ramping gitu kan. Kedua, walaupun bodinya kecil, tapi dia speknya juga bisa dibilang cukup mid ke high lah. Okay. Secara konfigurasinya juga ada yang sampai RTX 3060 juga dia. Oke, tertinggi 3060. Oke, ada dua poin yang cukup menarik di sini ya. Dan mungkin untuk teman-teman masih belum tahu speknya, di sini Jojo akan memperkenalkan untuk spek-speknya yang digunakan pada Trident 3 ini. Sikat Jo. Nah, untuk unit yang kita pakai ini, dia menggunakan i5 Gen 11, yaitu 11400F dengan RAM 8GB single channel. VGA yang dipakai juga 1660 Super dari MSI-nya juga karena ini barang MSI. Terus untuk storage-nya dia pakai 512 PCIe. Sudah NVMe tentunya. Nah, untuk portnya kita lihat dari depan itu ada USB Type-C, terus ada headphone jack dan mic, dan 2 USB yang sudah 3.1. Untuk di belakangnya, dia juga ada untuk audio jack-nya, untuk port LAN-nya juga, USB-nya juga ada 3, dan juga untuk port display-nya langsung via VGA. Port display di sini ada dua ya, ada HDMI sama juga DP sama satu lagi ini DVI ya. Ada 3 sih totalnya ya. Kemungkinan kalau misalkan kita pakai untuk dual monitor, oke lah ya. Oke. Udah oke nih ya. Terus kalau ngomongin soal isiannya nih, kira-kira nih ya, Trident 3 itu bisa di-upgrade nggak? Bisa. Untuk yang paling bisa di-upgrade nomor 1 VGA-nya. Oke, VGA. Kedua, RAM-nya. RAM. Nah, RAM-nya ini yang dipakai yang SODIMM DDR4. SODIMM DDR4 ya. Ketiga, yang pasti storage-nya. Storage. Oke, storage-nya ini kira-kira dia ini SATA atau pakai PCIe? Dia punya slot SATA 1, SATA-nya 1. sama ada slot PCIe yang sudah kepakai. Oh, yang kepasang ini ya, bukan ya? Tapi itu untuk dibongkar juga masalah ya? Nggak masalah. Oke, jadi itu aja ya. Terus untuk powernya di sini kira-kira pakai berapa? Dia powernya dari kabel bawaannya yang ini, dia itu 190 watt. 190 watt. Untuk yang seri yang kita punya ini. Cuma kalau nanti yang seri yang 3060, dia di power brick-nya dia dapat yang maksimal 330 watt. 330 watt. Oke, untuk VGA ya di sini ya. Dia bisa masuk nggak untuk triple fan? Jelas enggak. Nggak ya, nggak mungkin ya. Dia cuma bisa single fan. Single fan, dual fan pun nggak akan bisa ya? Dual fan pun nggak akan bisa ini. Oke ya, kayaknya itu mungkin sedikit pembahasan awal mengenai Trident 3 ini. Mungkin di sini akan coba saya jelaskan juga untuk performa dari Trident 3 ini ya. Seperti biasa kita melakukan pengujian pada Cinebench, 3D Mark dan lain-lain. Dan untuk gamingnya juga di sini kita pakai yang 1080 ya, nggak pakai yang 1440 apalagi 4K nih. Jadi memang kita batasi di 1080 dan kita akan coba masuk untuk pengujian kita yang pertama, yaitu Cinebench R23. Untuk Cinebench R23 ini di sini kita melakukan pengujian pada multicore dan juga single core. Untuk yang multicore ini kita bisa mendapatkan poin 8.391 poin. Sedangkan pada single core-nya di sini kita bisa mendapatkan 1.268 poin. Next ya, kita lanjut untuk pengujian pada 3D Mark Time Spy. Pada pengujian 3D Mark Time Spy ini kita mendapatkan overall score yang ya lumayan lah ya. Di sini kita mendapatkan 5.640. Kemudian untuk grafik score-nya ada di angka 5.653 dan juga untuk CPU score ada di angka 5.571. Dengan grafik tes satunya itu kita bisa mendapatkan 36 FPS, kemudian grafik tes 2 bisa dapat 32 FPS, dan yang terakhir di CPU test kita dapat 18 FPS. Next, untuk pengujian yang terakhir pada rendering ya, ini kita menguji pada Furmark. Di pengujian Furmark ini juga kita menggunakan settingan yang 1080 pixel, dan untuk hasilnya di sini kita bisa dapat 5.803 poin dengan 97 FPS. Kemudian untuk temperaturnya di sini kita bisa mendapatkan max GPU temperatur 73 derajat Celcius. Oke, sebelum kita lanjut untuk pengujian game nih, mau tanya ke Jojo, hasilnya menurutmu gimana? Biasa.
Biasa ya. Maksudnya dia juga tidak terlalu bagus, tapi juga tidak terlalu jelek. Dengan mengingat faktornya yang kecil ini. Oke. Jadi karena faktornya kecil, pasti ada pengorbanan kompensasi. Pasti pertama adalah di thermalnya. Akhirnya karena thermalnya cukup tinggi, dia performanya pasti nggak bisa lebih dong. Kalau lebih nanti thermal throttling. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk hasil kayak gitu, apalagi ini kan kita lihat sendiri, banyak partnya juga, dia itu bukan part yang komputer normal. Seperti kita pakai SODIMM, terus coolernya juga, dia sistem coolernya blower yang tidak nempel langsung ke prosesor juga kan. Gitu ya? Tapi kalau kita lihat kembali lagi ke faktornya yang memang unik ini, dia skornya bagus. Untuk ya keunikannya dari bentuknya ini ya? Iya. Itu ngomong skornya bagus. Kalau menurutmu ya, Jo ya? Singkat aja ya ini ya, menurutmu mending konsol atau ini? Karena kan kita ngomong bentuknya ya. Iya. Ini kan kayak konsol nih. Menurutmu gimana? Kalau dengan harga sekarang aku masih ke PC sih. Masih ke PC. Tapi kalau misalnya kita bilang udah harga normal, misalnya SRP normal itu, aku mungkin ke PS5 mungkin. Hampir sama soalnya ya. Iya. Bodinya kan lebih kecil ini memang. Iya. PS5 kan memang kita bisa main 4K lah. Iya, ya udahlah ya itu. Ya memang ada kelebihan dan kekurangan lah ya. Memang terbatas juga kalau PS5 juga nggak bisa ngedit video kan ya. Paling juga cuma streaming. Nah itu ya bedanya cuma di situ ya. Ya udahlah intinya PC sama konsol memang ya beda jauh lah ya. Anyway, kita akan langsung masuk ke pengujian yang berikutnya pada pengujian game. Di sini kita akan melakukan pengujian yang pertama yaitu pada game Doom Eternal. Untuk game Doom Eternal ini kita menggunakan settingan 1080 pixel dengan preset ultra dan kita main mungkin masih di prolog ya. Kita main di awal-awal. Untuk hasilnya itu juga cukup bagus karena dia bisa mendapatkan angka 80 fps hingga 105 fps. Playable nggak patah-patah. Kita lanjut untuk game yang kedua yaitu pada Shadow of Tomb Raider. Di game Shadow of Tomb Raider ini kita menggunakan settingan high dengan resolusi yang sama yaitu 1080 pixel. Dan di sini kita coba benchmark ya seperti biasa. Kita nggak main, kita melakukan run benchmark dan untuk hasil akhirnya itu kita bisa mendapatkan rata-rata FPS-nya di angka 51 FPS. Masih playable dan ini masih di settingan high ya. Turun pasti masih bisa tembus di angka 60 FPS lah kira-kira. Lanjut game berikutnya Horizon Zero Dawn. Pada game Horizon Zero Dawn ini kita pakai presetnya high dan juga untuk resolusinya sama di 1080 pixel. Kita run benchmark juga dan untuk hasilnya hampir sama ya untuk Shadow of Tomb Raider karena FPS-nya sama-sama dapat 51 FPS dan untuk min to max FPS-nya itu start dari 0 hingga 105 FPS dengan skornya itu di 9953 poin. Cukup bagus, playable juga dan ini masih di settingan high. Turun pasti masih bisa tembus 60 FPS. Kita lanjut untuk game berikutnya adalah Assassin's Creed Valhalla. Pada game Assassin's Creed Valhalla ini kita menguji pada 1080 pixel dengan presetnya high. Kita run benchmark dan untuk hasilnya pun di sini ya cukup nggak kaget ya karena untuk Assassin's Creed Valhalla ini juga tergolong game yang baru dan cukup berat. Untuk hasilnya di sini kita bisa dapat average FPS-nya di angka 35 FPS dan untuk min to max-nya start dari 3 hingga 51 FPS. Cukup berat, tapi masih playable karena at least kita batasnya itu ada di angka 30 FPS ya. Jadi untuk 35 FPS ya masih oke lah ya. Dan kembali lagi turunin ke medium ataupun low itu pasti masih bisa dapat FPS yang lebih bagus. Dan untuk pengujian yang terakhir, seperti biasa kita menguji pada game Cyberpunk 2077. Pada game Cyberpunk ini kita menggunakan settingan presetnya high dan juga untuk resolusinya ada di angka 1080 pixel. Dan di sini kita mencoba jalan-jalan di prolog ya. Untuk hasil FPS-nya pun itu juga terbilang masih cukup bagus karena untuk FPS-nya rata-rata ada di angka 30 hingga 45-an FPS. Dan ingat ya, ini masih di prolog. Kita tahu kalau Cyberpunk sudah mulai masuk ke kotanya, itu akan mendapatkan FPS yang pastinya jauh lebih drop karena environment yang lebih kompleks dan juga banyak NPC dan mungkin akan tembus di angka 20 FPS. Tetapi ingat, itu masih di settingan high. Turun ke low nih, pasti udah bisa main. 30 FPS itu kayaknya masih bisa tembus lah ya, Jo ya. Tembus lah ya. Dengan masih 1080 itu ya. Kalau mau 60 ya turunin ke 720. Settingan yang paling low itu udah pasti bisa lah tembus 60 lah ya. 100 itu bisa. Tembus 100 malah. Itu Cyberpunk loh ya. Dan ya kayak gitu aja sih untuk pengujian pada gamenya. Sekarang aku mau tanya ke Jojo untuk performa gamenya ini menurutmu gimana? Ini adalah game yang tergolong cukup baru ya. Sedangkan ya ini memang berkembang juga dan ini sudah ada mungkin sekitar 4 tahun lalu kali ya. Untuk pertamanya ya 4 tahun lah kira-kira ya. Dengan yang pertama itu seri yang 1070 ya. 1070. Dan ini adalah 1660 Super. Menurutmu gimana dengan perkembangannya teknologi ini dan juga dengan game-game yang baru ini? Kalau untuk game yang baru dia run segini kan juga oke dia. Sih oke ya. Soalnya memang kita bandingkan kan FPS-nya bahkan sudah melebihi PS4 pastinya. Oh iya, kalau benar PS4 benar. kan dia kebanyakan di 30 FPS. 30.
rapat itu. Itu udah playable lah. Jadi kita kalau misalnya kamu pakai ini terus kamu tancap ke stick konsol, udah paling dipikir konsol ini kan. Iya, benar. Taruh di ruang tamu kamu tancap udah, oh konsol baru ya, merek apa? MSI. Loh, MSI punya konsol. Oh, itu kelebihan itu ya. Terus menurutmu worth it nggak sih beli ini? kalau kamu sekarang mau bikin PC baru, nyari VGA susah, ini salah satu solusinya yang bisa diberikan. Udah paling gampang lah ya. Udah kamu gak usah nyari prosesor sendiri, motherboard sendiri, nyari ribet-ribet. Apalagi kalau kamu pencinta PC mini yang gak punya tempat. Dia saking kecilnya ya itu. Kalau kamu build sendiri, mungkin build rakitan ya, untuk dapat di spek seperti ini dan performa seperti ini, pasti lebih mahal lagi nanti jatuhnya. Benar. Karena memang ingat juga kalau harga komponen sekarang lagi naik semua ya. Iya. Kita juga prediksi itu masih belum bisa awang-awang, bahkan ada yang dibilang kemarin itu perkiraan tahun 2023 baru turun. Iya. Jadi emang berat juga ya kalau kita ngomong mengenai harga nih. Dan memang untuk harganya ini sendiri ya. Jadi ini memang ada di harga 19 jutaan dan ya seperti inilah tapi untuk performanya. Dibandingkan dengan ya kita nggak usah sebut merek lah ya. Kita ngomongin mungkin mini PC yang ada di luar sana. Ada. Mungkin ini bisa dibilang yang paling bagus. Iya, Bang. Salah satu yang paling bagus. Salah satu yang paling bagus ya. Jadi kita nggak bisa bilang ini juga jelek, ini juga terbilang bagus. Performanya pun udah kalian lihat ya, masih bisa tembus 60 FPS, masih bisa buat editing juga, rendering juga masih lumayan oke ya. Ya intinya masih worth lah ya. Iya. Masih worth. Untuk harga segitu dengan tampilan seperti ini dan performa yang seperti ini. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Jojo ya. Kita dari tadi bahas positifnya doang. Sekarang kita tanya untuk negatifnya, alias minusnya dari Trident 3 ini apa? Kalau minusnya, nomor 1, Oke. panas. Panas ya, ini Panas. tergolong cukup panas. Lanjut. Kita bilang lagi. Terus kedua, portnya juga bisa dibilang minim banget untuk port-portnya. Oke, di sini tadi ada berapa ya portnya ya? Di belakang ada 3. Di depan ada 1, 2, 3. Terus di belakang ada 3, 5. Kamu tancap aja kira-kira. Mouse, keyboard, flash disk, kalau misalnya buat editing, webcam mungkin. Iya, benar juga. Habis. Bener. 6 ya, bukan 5, 6 Jo. Sebut 5. Oh iya, 6. Oh, satu Enam. USB soalnya. Oh, yang kamu sebut 3 itu Iya, satunya C ya? Iya. Oh iya. Ya di sini ada 5 dengan 1 USB-C dan kalau ngomongin mouse keyboard 2. Headset mungkin yang USB udah 3. Kemungkinan kalau mau nambah webcam jadi 4. Flash disk full. Habis. Ya itu memang terbatasan pada port. Dah itu ya. Bisa sih sebenarnya diakali. Kan Iya. ada USB-C. Iya sih. Cuma jadi dongle, Iya sih, tetap agak ribet juga lah ya. estetiknya hilang lagi nanti. Itu tadi. Simpelnya hilang di akhirnya. Karena memang PC ini tergolong PC yang cukup memperhatikan estetika dan juga kesimpelannya yang elegan gitu loh, ya kan? Ada lagi nggak nih minusnya? Minusnya ini pribadi ya dari aku ya. Oke. Kabel core-nya. Oke. Karena dia itu lebih baik sebenarnya dikasih kayak pengunci. Jadi ada ceklekan. Benar. Soalnya kalau kayak gini, misalnya kita nggak sengaja ya, kesandung, pasti lepas langsung. Benar. Itu parah. Ini udah berapa generasi belum dibenerin sampai sekarang. Hal sesimpel itu ya. Kalau misalnya kayak misalnya kita lihat brand sebelah itu dia pakai magnetik, mungkin kan bisa ditiru juga. Iya, itu masih lumayan. Kalau ini bener-bener kayak ya udah cuman plug gitu aja ya. Nggak ada kayak gimana ya tenaga Mungkin di kuncinya gitu. kuncinya sesimpel XLR aja. Seperti mic XLR kan dia ada penguncinya. Iya, Tuh, bener. itu udah bagus sebenarnya. Soalnya rawan banget dari aku pertama kali tahu barang ini. Tuh, 2 poin yang paling dari saya. Itu ya. Oke. Jadi memang ya bagaimanapun juga tetap ada plus minusnya ya. Tapi ya itu tadi kalau kita ngomongin performa kayaknya nggak usah dibahas karena udah cukup bagus ya. Tadi sudah dilihat sendiri. Dan kayaknya cukup ya untuk video kita kali ini. Terima kasih juga buat Jojo udah datang ke sini ya dari kantor pusat. Iya. Datang ke studio buat bantu menjelaskan mengenai MSI Trident 3 ini karena ini juga barangnya cukup unik dan biar langsung expertnya yang menjelaskan ya. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan buat teman-teman yang mau ngerakit PC atau mungkin konsultasi mengenai rakitan atau mungkin kepingin Trident 3 ini, mungkin bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Bisa juga dipantau melalui sosial media kita @190.solution. Dan buat teman-teman yang mau ngerakit PC atau mungkin berkonsultasi atau mungkin mau Trident 3 ini, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih, saya Bayu. Saya Cucu. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. And peace out.